Oke guys, selamat jumpa lagi di restorasi laptop. Untuk saat ini kita dapat kasus Acer seri berapa ini? Acer A314455L dengan kasus cukup mudah, keyboard error ya, receh. Tapi ya mungkin ada yang belum tahu cara gimana bongkar pasangnya. Ya, terus tonton channel kami, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan faedah. Oke, seperti biasa, tahap pertama kita bongkar semua mesin, bukan mesin, body. Jadi untuk seri Acer ini kemungkinan engsel kokoh, jadi kita bongkar dengan kondisi layar tertutup. Untuk kasus keyboard error, hampir semua brand laptop kemungkinan part yang paling riskan atau cepat trouble ya keyboard. Soalnya jalurnya bukan PCB, dari plastik. Jadi kalau lembab dikit putus, atau intensitas penggunaannya terlalu sering neken. Mau sekelas Mac pun keyboard tuh paling sering. Jadi jangan aneh kalau ternyata udah setahun 2 tahun keyboardnya error, hal yang wajar. Ya anggarin aja lah budget di 200 sampai 400 buat spare part. Ya nggak jauh kayak kita punya kendaraan buat servis, ganti oli, ganti kampas rem, ya hal yang wajar lah. Spare part namanya dipakai pasti ada rusak. Oke, sekarang cover udah kita bongkar. Yang pertama kita amankan dulu baterainya, biar kalau ada baut atau obeng jatuh nggak konslet ya. Kabel-kabel fleksi amanin. Terus baut motherboard. Jadi kalau untuk seri ini karena keyboardnya ditanam, ya mau nggak mau harus bongkar total nih. Di bawah motherboard, di bawah baterai. Jadi bongkar semua. Touchpad pun ngehalangi, jadi harus bongkar semua. Agak susah. Tapi seri Acer kehitung aman. Jarang kejadian ganti keyboard terus mesin mati. Yang sering Asus. Jadi yang mau pengen cobain, yang punya kasus seperti ini bisa cobain di rumah sendiri. Ya kemungkinan saya aman buat tahap belajar penggantian part keyboard. Ya seperti biasa ini penguncinya agak keras kalau masih pertama. Jadi harus sedikit di cokel. Non, bahasa Indonesia cokel naon? Cokel. Cungkil. Nah, itulah, entah cokel, entah cukil, atau didengkakeun. Wah, dengkakin. Harus dipatahin ini pengunci frame-nya. Cuma kalau nggak gitu ya nggak akan bisa lepas. Jadi harus perlu sedikit tenaga. Cuman ya jangan sampai habis semua sama itunya tuh, plastik pengaitnya tuh. Oke, spare part udah ada, kita pastikan sama ya. Kalau udah sama, udah presisi, ya kita solder ulangin lagi untuk pengunci-penguncinya. Nah itu kabel fleksinya jangan lupa ya. Udah ntar di pressing pakai solder, ternyata kabel fleksinya ketanam di dalam. Jadi keluarin dulu, nah baru namanya teh plastiknya teh itu yang penguncinya agak ditekan sedikit keluar, terus di solder. Aduh, jadi maaf ya, ini pengambilan gambar nih agak kurang presisi nih, mengalami suatu pentindak-ecregan gitu.
Nah kalau yang udah terlanjur habis si ininya nih, si dagingnya, apa dagingnya, si plastiknya, ya paling dibantu pakai ini, lem bakar bisa. Tapi kalau yang saya ini karena masih ada ya bisa langsung, gak usah pakai lem bakar. Sedikit ditekan dari bawah pakai tangan atau pakai apa gitu. Nah udah sedikit nolol, baru disolerin satu-satu. Jadi gampang-gampang susah. Gak susah sih kalau mau belajar mah, tinggal lihat aja video ini sampai habis. Kemungkinan bisa. Jadi untuk seri laptop ini gak terlalu tua, ini masih kategori masih muda, paling 2-3 tahunan lah. Spek Celeron. Hal yang wajar kalau keyboard udah mulai error. Biasanya kalau udah keyboard hard disk sih yang paling riskan. Tapi kalau pemakainya dipakai game atau render ya bisa aja motherboardnya cepat kena. Jadi untuk spek Celeron mah jangan terlalu intensitas pakai yang berat. Ya office, online atau dagang online shop atau buat apa belajar mah cukup lah. Kalau mau dipakai render bisa, cuman setahun jebol chipsetnya. Jadi jangan dipakai yang berat-berat lah, sayang. Mending beli laptop lagi aja. Oke, penyolderan udah mau beres. Oke, frame udah nolol, udah keluar ya si keynya. Kita pasang lagi touchpadnya. Jadi tahapan-tahapannya jangan lupa ya. Setelah kelas keyboard, touchpad, layar, engsel, baru motherboard, terakhir baterai. Jadi jangan touchpad dulu dipasang baru keyboard, ntar ngeganjal. Oke, plastik pelindung dilepas, baru mesin. Ini sekalian bongkar, kalau bisa sirkulasinya sekalian dibersihin, dikuasin dikit lah, sekalian maintenance. Soalnya maintenance penting itu, minimal setahun sekali atau 2 tahun sekali, biar si chipnya nggak cepet panas. Biasanya di durasi setahun sampai 2 tahun debunya udah numpuk. Jadi sekalian kalau ada kasus-kasus gini, sekalian bongkar atau ganti keyboard, ganti hard disk atau ganti tambah RAM, sekalian aja dibersihin biar sirkulasi panasnya nggak cepet overheat. Oke, udah beres motherboard, tinggal baterai. Jadi pastikan si soket-soket kabel udah nempel, baut aman, baru baterai terakhir. Jadi diterakhirkan baterai biar nggak ada konslet. Kita tutup cover. Ya, yang diutamakan baut engsel dulu ya, Nah, sebelum kita rapihkan ya kita cek dulu, biar nggak bolak-balik. Ntar udah dirapihin total, ternyata ada tombol yang masih ngejalan atau keyboardnya total nggak jalan. Jadi sebelum dirapihin total, kita pastikan keyboardnya jalan. Ya nggak usah semua lah, beberapa yang penting jalan dulu, baru ntar rapihin. Oke, keyboard udah berfungsi. Kalau tadi pertama kan total ya, hampir semua tombol nggak ada yang berfungsi, kemungkinan ada yang neken. Ini udah jalan, baru kita rapihkan. Jadi setelah ditelusuri tadi, dilihat dari bagian keyboard ternyata ada bekas tumpahan air. Cuman si konsumennya nggak ngeh kalau itu kena air. Jadi udah ngering, udah
korosi baru putus si ininya, jalurnya. Jadi hindari kalau laptop kayak gini tuh sensitif, namanya air, kalau enggak ya kelembaban. Kalau lagi kerja ya jauhin aja tuh gelas-gelas kopi tuh, jangan deket-deket, soalnya nggak tahu juga kapan nyiprat atau kapan kesenggol. Ini kalau saya udah diganti SSD lebih enak nih. Celeron udah nggak bisa upgrade lagi, tinggal ganti SSD, hard disk, terus memori tambah, udah kenceng. So expect Celeron mentok prosesornya, cuman yang bisa di-upgrade SSD sama RAM-nya aja ini, biar tambah kenceng. Oke, sudah beres, tinggal cek ulang ya. Cek keseluruhan, cek touchpad, cek tombol-tombolnya. Nih, kalau SSD udah masuk sistem harusnya nih, cuman karena masih hard disk jadi agak loading. Oke. Untuk penggantian keyboard saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan video saya bisa memberikan manfaat dan faedah. Jangan lupa subscribe, like, komen, atau mau di share pun lebih bagus ke grup-grup WhatsApp, grup-grup Facebook, biar sama-sama menguntungkan ya. Oke, untuk video sekarang saya tutup. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.